Shalom saudaraku terkasih. Shalom ya, puji Tuhan ya, kita percaya kalau hari ini boleh cerah, kita boleh hadir walau hanya beberapa saja, tapi kita percaya Tuhan telah hadir terlebih dahulu di tempat ini. Kita mulai saja, kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Silakan bagi berdiri saudaraku. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari puji Dia. Haleluya. Pakai kami Tuhan, puji namamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami Bapa, Kau layakkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji namamu Tuhan, puji namamu Yesus. Haleluya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya
Bapa surgawi yang kekal dan rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Hati kami penuh ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa surga. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan yang baik dan indah pada pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah. Tuhan sudah menyediakan waktu dan tempat. Bahkan Tuhan sudah memberikan suatu berkat bagi kami semua. Biarlah kami saat ini, oh Tuhan, mempunyai hati yang penuh dengan kasih, mempunyai iman yang benar-benar terpelihara, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lainnya, yang pada saat ini mungkin mereka masih di tengah perjalanan, atau mungkin mereka masih bersiap-siap untuk datang ke rumah Tuhan di sini. Pimpin dan bimbinglah perjalanan mereka Tuhan, baik yang jauh ataupun yang dekat. Biarlah mereka juga bersama-sama dengan kami untuk datang menyembah, memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah memberkati saudara kami yang lainnya, yaitu yang memimpin puji-pujian, demikian juga pemusik, demikian juga yang lainnya yang melayani Tuhan pada hari ini. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala yang saat ini sedang melayani di tempat lain. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan berkat kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka juga mendengar sabda Tuhan melalui hambanya, dan mereka juga memberikan suatu, yaitu berkat kesehatan dan kekuatan yang datang daripada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Sebelum kami memuji, memuliakan kebesaran Tuhan, terlebih dahulu kami mohon ampun dan maaf atas segala dosa dan kesalahan kami, atas segala perilaku, perbuatan dan pelanggaran kami. Tuhan sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan bungkus tutup selimuti tubuh kami oleh darah kuasa Kristus, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran dan diam mendengar sabda Tuhan untuk menuju keselamatan. Terima kasih Bapa. Pimpin dan bimbinglah kami pada pagi hari ini, di mana kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Terpujilah kebesaran dan kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak David yang ada. Sekali lagi salam saudaraku. Salam, puji Tuhan ya. Kita lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan, di mana Tuhan selalu merencanakan yang tak akan pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita angkat satu pujian, Dia tak pernah gagal. Kekalahanmu
Haleluya. Benar sekali ya, Tuhan itu segala raja di atas raja, dimana banyak sekali rencana-rencana yang seringkali tidak kita sangka, dan juga Tuhan sebenarnya sudah membuat rencana itu. Seperti dengan saya yang saya alami sendiri, walau justru dalam pandemik ini berkat untuk keluarga saya, puji Tuhannya. Orang lain mungkin mengeluh masalah perekonomian atau bahkan kesehatan, tapi puji Tuhan, dimana saya katanya kalau masa pandemi menyerang yang memiliki gangguan pernapasan, tapi puji Tuhan selama saya dalam masa pandemi ini saya dikasih sehat, karena saya punya satu kunci firman Tuhan yang membuat saya yakin bahwa Mazmur 91 itu adalah perisai dan pagar tembok untuk saya, sehingga saya sampai saat ini bisa melayani dengan penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian kembali. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Benar sekali ya, Tuhan Yesus amat baik, teramat baik sekali. Untuk kita semua boleh tetap hadir di sini yang memiliki kerinduannya untuk datang memuji Tuhan. Untuk itu kita masuk persembahannya. Kita angkat sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas persembahannya saudaraku. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, di mana pujian yang selalu saya nyanyikan setiap hari dalam keadaan susah maupun senang. Saya selalu memuji karena keajaiban Tuhan yang benar-benar nyata ada untuk kami. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberi nafas, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Sungguh begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami ingin dengarkan firman-Mu. Mari Engkau akan urapi hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan, boleh diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Kami persilakan kepada hamba. Selamat pagi semua. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena ada pelayanan di Cimahi. Semua Tuhan atur ya. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Tadi kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Karena memang betul bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita puji itu adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Kayaknya ibu dulu ditunggalin aja supaya nggak terlalu kehalang sama Bos Sungkono. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa ibadah. Anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang harus lebih jeli melihat kondisi dan keadaan. Betul? Kita harus bisa melihat keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Saya mau tanya, semakin baik atau semakin buruk? Semakin baik atau semakin buruk? Kondisi dunia sekarang semakin baik, semakin buruk? Semakin buruk, dunia makin buruk. Kondisi dunia sekarang sekali lagi semakin baik, semakin buruk? Buruk. Semakin buruk. Semakin tidak baik. Karena firman Tuhan sudah katakan seperti itu. Dunia bukan menuju pada kesuksesan, tetapi pada kehancuran. Dan kita nggak usah kaget kalau tiba-tiba, wah, ini lagi kejadian ini, kejadian itu, kejadian segala macam, kejadian yang mengerikan kita dengar di mana-mana. Itu berarti dunia ntar lagi hancur, saudara-saudara. Kita harus tahu itu. Dan kita harus menyadari hal itu. Jangan kita pikir kita mau tinggal di dunia untuk selamanya. Enggak. Jadi kita ada di dunia yang semakin hari semakin tidak baik. Karena memang Tuhan bilang bumi ini akan digulung seperti kertas, digulung. Dan kita ada di dunia yang seperti itu. Kita ada di dunia yang seperti itu. Enggak usah kaget. Kejadian-kejadian yang terjadi di hari-hari ini, corona, siapa yang prediksi akan terjadi? Apa yang berubah dalam keadaan-keadaan sekarang? Banyak. Ada yang mungkin, oh ekonomi saya meningkat, ya, dulu ya. Ada yang mungkin, wah ekonomi saya menurun. Ada yang kondisi-kondisi yang kita nggak suka kok bisa terjadi. Tapi kita harus sadar bahwa semua itu diizinkan Tuhan nggak? Saya mau tanya, kondisi kita yang kita alami sekarang diizinkan Tuhan nggak? Diizinkan. Tuhan, boleh nggak saya gangguin si Ayu? Boleh. Saya buka pelindungnya. Kita anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Tapi ketika masalah datang, ketika persoalan datang, itu diizinkan Tuhan. Salah satunya untuk proses dalam hidup kita, untuk pembentukan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang setia sampai saat ini, kalau kita lihat kondisi situasi dunia yang
semakin tidak baik, keadaan dunia yang semakin tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Karena inilah namanya penggenapan firman. Tuhan bilang, kedatanganku sudah sangat dekat. Amin. Tuhan nggak bilang kapan, oh tanggal segini saya datang. Nggak pernah Tuhan bilang, oh 2020 bulan, ini bulan apa ya? Juli. Oh bulan Agustus saya datang. Tuhan nggak pernah bilang begitu. Tapi Tuhan kasih apa? Kasih apa? Tanda. Tuhan kasih apa? Tanda. Sama seperti gini nih. Hujan mau turun nih. Pasti tandanya apa? Langit udah gelap. Itu tandanya langit udah gelap. Udah bergemuruh di atas langit sana. Wah ini udah mau hujan deras. Ayo angkat bajunya, angkat. Itu tandanya. Tapi jamnya, tepatnya nggak pernah kita tahu kan? Sama seperti kedatangan Tuhan. Tuhan mau datang, Tuhan nggak pernah bilang bulan ini Tuhan mau datang. Bisa saja besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Terserah Tuhan. Tuhan mau datang kapan aja. Tuhan gak pernah bilang, tapi Tuhan kasih tanda. Dan kita, anak-anak Tuhan, harus bisa melihat tanda itu. Amin. Kira-kira kalau kita melihat situasi dunia sekarang, itu tanda semakin dekat Tuhan datang atau gimana? Semakin dekat. Beberapa hari lalu juga Jihana sempat kasih WA tentang apa tuh? Chip 666. Di Alkitab itu udah dari ribuan tahun, berabad-abad tahun yang lalu dicatat soal 666. Munculnya kapan? Sekarang. Itu namanya firman Tuhan sedang digenapi. Jadi kita jangan kaget. Wah, kejadian di sana begini mengerikan. Wah, kejadian di sana seperti ini. Wah, kita nggak usah kaget. Kita yang tahu firman, kita nggak usah kaget. Anak Tuhan yang tahu firman Tuhan harusnya bersyukur. Wah, ntar lagi saya ketemu sesama kekasih jiwaku. Amin. Kita seharusnya bersyukur. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda seperti ini, itu tandanya semakin dekat. Saudara, saya membaca di Google ya, dikatakan di situ ada satu artikel di situ dibilang masuk 2020 dunia berada di titik terdekat dengan kiamat. Coba deh Google ini. 2020 dunia berada di titik terdekat dengan kiamat. Nah, kalau situasi seperti ini, kita anak-anak Tuhan mau gimana? Mau gimana? Coba buka 1 Yohanes 2 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Amin. Dikatakan di situ apa? Sambil menunggu hari kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa? Tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Apa sih yang kita dapat kalau kita tinggal di dalam Kristus? Apa yang kita dapat? Kita tinggal dalam Kristus nih. Apa yang kita dapat di sana? Tadi Ibu mungkin udah ngomong ya soal itu ya. Mazmur 62 ayat 2. Apa yang kita dapat ketika kita tinggal di dalam Tuhan? Kita akan mendapatkan. Minta tolong Pak Sungkono baca. 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah
keselamatanku. Amin. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa yang membuat kita tidak tenang di hari-hari ini? Tante Lili, apa yang membuat kita gak tenang? Gimana sih, aduh, gelisah, gimana? Apa yang membuat kita gak tenang di hari-hari ini? Bu Lulu, Pak Sumbano, Ibu Hana, David, gimana? Apa yang bikin kita gak tenang di hari-hari ini? Corona. Pandemi membuat banyak orang gak tenang loh. Banyak orang gak tenang. Mau kesana gak, mau pergi gak, mau ibadah kagak. Nanti saya ketularan di gereja. Waduh. Jadi seolah-olah gereja itu tempat penularan. Gak kali ya? Asal kita melakukan protokol kesehatan. Amin. Tuhan bilang, tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan memiliki ketenangan. Apalagi yang membuat kita gak tenang di hari-hari ini? Apa? Ada? Atau semua sini tenang-tenang aja, nyantai? Tiadanya. Apa yang membuat kita gak tenang di hari-hari ini selain Corona? Corona tuh bikin kita gak tenang. Mungkin ekonomi? Ya, ekonomi kita, pendapatan saya menurun gitu ya, kita rasa nggak tenang. Aduh, kondisi kesehatan nggak tenang. Banyak hal yang akan membuat kita nggak tenang, karena dunia menawarkan ketidaktenangan dalam hidup. Amin. Tapi Tuhan menawarkan ketenangan. Mau tenang? Tuhan bilang kan, angin, ombak, tenang. Tapi bukan berarti nggak ada angin, nggak ada ombak. Ada. Kita bisa ditimpa dengan masalah, itu angin dan ombak. Tetapi di dalam Tuhan kita akan nyantai aja. Orang gaul bilang nyantai aja, jangan baperan. Jadi mau kondisi seperti apapun, kalau kita ada di dalam Tuhan, hati kita akan tenang. Amin. Kondisi separah apapun kita hadapi, kita ada di dalam Tuhan, kita akan memiliki yang namanya puji Tuhan, saya tenang. Saya tidak gelisah, tidak panik, tidak rusuh gitu ya. Dengan kondisi kok gimana, aduh bagaimana, seperti ini kok bisa begini. Tapi Tuhan akan memberikan kita ketenangan, amin. Tinggal dalam Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Tetap ada di dalam Tuhan. Tetap ada di dalam Tuhan. Kondisi apapun yang kita hadapi, tetap ada di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang kita dapat ketika kita tinggal di dalam Tuhan? Yohanes 15 ayat 4. Coba Ibu Lili tolong baca. Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Ya, 15 ayatnya yang keempat. 15 yang ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Kita tinggal di dalam Tuhan, kita seperti ranting. Kalau kita tidak menempel dengan Tuhan, tidak tinggal di dalam Tuhan, kita berbuah enggak? Berbuah enggak? Enggak mungkin. Tidak mungkin ada buah, bukan buah-buahan ya. Tentu saja buah roh, kita bicara soal roh. Tentu buah roh yang harus kita keluarkan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita dapat berbuah. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, nggak mungkin kita bisa berbuah. Atau kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita nggak ada arti apa-apa. Kita di luar Tuhan, hidup kita nggak ada arti. Benar-benar tidak berarti. Karena apa? Orang bilang menu-menuin neraka. Kalau
hidup kita di luar Tuhan, kita sama dengan memenuhi neraka yang ada. Kita hidup, kita nggak ada arti apa-apa. Buat apa hidup kalau tidak tinggal di dalam Tuhan? Mari tinggal di dalam Tuhan agar hidup kita berbuah, buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, sekarang saya mau nanya nih, di dalam Galatia 5 ayat 22 kan itu ada tulis buah-buah roh ya. Buah-buah roh itu kasih, sukacita, segala macam. Buah apa yang sulit kita hasilkan? Buah apa yang sulit kita hasilkan? Bululu apa? Bululu tuh gak sabaran berarti orangnya ya. Tapi memang iya. Setiap kita diuji dari kesabaran kita. Kayak Oma Lili jagain cucu, sabar gak? Yang paling menonjol mungkin buah kesabaran ya. Betul gak sih? Pak Sungkono, buah apa yang sulit dihasilkan? Sabar, kasih, sukacita, damai sejahtera, segala macam. Kenapa Tian? Penguasaan diri. Jadi ada buah-buah yang harus kita hasilkan loh. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, itu otomatis tanpa mungkin kita sadari, oh ternyata saya bisa jadi berkat ya buat orang lain. Buah yang saya hasilkan dalam hidup saya ternyata bisa dinikmati oleh orang lain. Kasih misalnya. Tanpa sadar kalau kita ada dalam Tuhan, kita bisa sabar menghadapi hal-hal yang membuat kita gak sabar. Apa sih hal-hal yang membuat kita gak sabar? Catat gitu ya, catat. Sudah itu, Tuhan, saya mau sabar terhadap hal-hal ini. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan memiliki buah itu. Kita akan bisa mengasihi, kita akan bisa sabar, kita bisa menguasai diri kita. Ya, Pak Sungkono, bisa kok. Kita bisa menguasai diri. Wah, penguasaan diri saya harus menguasai diri saya. Kekuatan itu dari mana? Dari Tuhan. Kalau kita gak tinggal dalam Tuhan, kita gak bisa. Kita sulit untuk mengeluarkan buah-buah roh yang Tuhan bilang harus berbuah. Ranting yang nempel sama Tuhan itu harus menghasilkan buah. Kalau nggak menghasilkan buah apa? Dipotong, dibuang ke api, dibakar. Sama dengan dipotong, dikeluarin, ditaruh di neraka. Kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak nempel dengan Tuhan, tidak tinggal dalam Tuhan, sulit untuk berbuah. Sulit. Karena yang memberikan kita kemampuan untuk berbuah itu Tuhan. Yang memberikan kita ranting, yang memberikan kita hidup, atau yang memberikan ranting itu hidup, itu dari pokok anggur itu sendiri. Amin. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Kita akan hidup dalam ketenangan, hidup kita akan dinikmati oleh orang lain. Artinya apa? Ketika buah-buah keluar dalam hidup kita, itu dinikmati oleh orang lain. Artinya kita menjadi berkat. Amin. Kita menjadi berkat ketika kita tetap tinggal dalam Tuhan, hidup kita menjadi berkat. Kata-kata kita, apa yang kita lakukan, wah enak ya. Lihat kalau Ibu Lulu biarpun susah misalnya, tetapi happy terus. Apa sih rahasianya? Biarpun kondisi seperti ini tapi nyanyi terus, bersuka cita terus. Kalau di jalan kan suka goes sampai nyanyi puji Tuhan. Ya, praktekkan itu loh. Tetap bersuka cita. Nah, orang yang melihat itu, dulu kenapa sih bisa bersuka cita? Walaupun kondisi-kondisi seperti ini, atau Jihana kenapa sih happy terus kelihatan mukanya? Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Tante Lili cerah terus, rambut hitam terus, nggak ada yang putih. Tuhan menolong. Tetaplah tinggal dalam Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Kondisi apapun yang kita hadapi, tetap di dalam Tuhan.
Milikilah iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mau dibakar pun di dapur api, tetap punya iman percaya kepada Tuhan. Kita belum sampai di sana kan? Belum sampai dibakar di dapur api. Ya, yang ketiga, apa yang kita dapat kalau kita tinggal dalam Tuhan? 2 Timotius 2 ayat 1. Cihana tolong baca. 2 Timotius 2 ayat 1. Ini di atas. Boleh baca yang di atas aja di LCD. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kuat oleh kasih karunia di mana? Di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Amin. Kayak pujian tadi ya, dulu ya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Jadi kekuatan yang kita miliki, kita dapat di dalam Tuhan Yesus. Banyak hal yang akan membuat kita lemah. Entah itu masalah, kondisi, keadaan, ekonomi, segala macam. Bisa membuat kita lemah. Bisa membuat iman kita kendor dalam mengiring Tuhan. Itulah sebabnya tetaplah ada di dalam Tuhan agar kita memiliki kekuatan itu. Amin. Tetap kuat mengiring Tuhan. Apapun kondisi yang kita hadapi, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan. Kalau Tuhan datang, pas Tuhan datang kita pas lemah, kumaha atuh. Pas kita lagi malas-malasnya berdoa, malas-malasnya ibadah, malas-malas, Tuhan datang. Walah. Jemaat, saya merindukan satu hal. Saya setiap kali saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya rindu cuma satu. Kami keluarga dan jemaat masuk di dalam pengangkatan. Itu doa saya. Saya berdoa Tuhan, biarlah kami keluarga dan jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini masuk di dalam pengangkatan. Kita diangkat hidup-hidup, mau? Gak mengalami kematian, mau? Yang kenceng dong aminnya, mau? Amin. Kita masuk dalam pengangkatan, kita tidak akan merasakan yang namanya kematian. Gak akan rasa kematian. Gimana sih rasanya kematian? Tapi kita langsung diangkat tiba-tiba. Diangkat sama Tuhan. Itu firman Tuhan. Saya sangat percaya bahwa suatu saat Tuhan akan mengangkat setiap anak-anak Tuhan yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau pas Tuhan mau angkat, mana nih? Udah di luar ruangan saya nih. Bagaimana mau diangkat kalau kita ada di luar Tuhan? Tetaplah di dalam Tuhan. Kondisi apapun yang kita hadapi, tetaplah kuat, maju terus dalam mengiring Tuhan. Menghadapi persoalan, menghadapi apapun yang kita hadapi, tetap di dalam Tuhan. Taruh itu iman yang kuat itu di dalam setiap hati kita. Tetap berjuang untuk Tuhan. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun saya menghadapi masalah, problem yang mungkin sangat menyakiti, sangat gimana sama saya, tapi saya akan tetap percaya sama Tuhan. Timbulkan iman itu selalu dalam hidup kita. Amin. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Yang selanjutnya, satu lagi ya, 2 Korintus 3 ayat 18 yang akan kita dapat ketika kita tinggal di dalam Tuhan. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 18. Bulu teman-teman. 2 Korintus 3 ayat 18. Yes. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya,
kemuliaan yang semakin besar. Amin. Apa yang kita dapat di situ? Kemuliaan Apa yang kita dapat? diubah menjadi kemuliaan. Kita diubah. Yang tadinya biasa marah-marah diubah menjadi nggak suka marah-marah. Nah, itu namanya perubahan. Yang tadinya suka ngomongin orang yang jelek-jelek, ketika dia berubah, dia bisa apa? Memberkati orang. Jadi melihat dari sisi positif. Yang tadinya cuma bisa melihat dari negatifnya seseorang, wah dia tuh negatif semua, semua. Ketika kita diubah oleh Tuhan, kita akan berkata yang positif. Amin. Belajar lakukan firman Tuhan. Ketika kita tinggal selalu di dalam Tuhan, kita diubah. Bukan jadi Superman ya, bukan. Tapi diubah, karakter kita diubah. Karakter kita akan berubah. Tanpa kita menyadari, kita diubah karakter kita. Dari yang suka misalnya ngambek, suka orang bilang sekarang apa ya? Sensi. Ih, orangnya sensi banget sih. Dia jadi orang yang tidak sensi. Jadi tegar orangnya. Mau diomongin apa aja, bebas. Jangan sampai kita diomongin orang baru-baru, satu kalimat yang kita nggak suka, kita langsung saya nggak suka orang itu, dia ngomongin saya jelek-jelek. Nggak usah kali, anak Tuhan nggak usah gitu. Walaupun diomongin, kita tetap melakukan hal yang baik. Amin. Mau diomongin yang jelek-jelek, tetaplah lakukan hal yang baik, tetap berbuat baik, karena itu yang diajarkan firman. Jadi kalau Tuhan ajarkan kepada kita, orang jahatin kita, apa yang mesti kita lakukan? Balas. Mesti dibalas. Halo, dibalas nggak? Nggak boleh. Nggak sesuai dengan firman Tuhan kalau kita balas. Makanya saya kalau ada orang-orang yang nggak suka sama saya, ngomongin segala macam di luar, saya berusaha berbuat baik, berusaha dengan kekuatan Tuhan. Nggak usah lihat kejelekan mereka. Orang yang lakukan kejahatan sama kita lihat firman Tuhan bilang apa? Lakukan yang baik. Amin. Kita bisa kalau kita tinggal dalam Tuhan. Kita akan bisa kalau kita dapat kekuatan dari Tuhan. Oke, ini 4 hal yang ada dalam hidup kita kalau kita tinggal dalam Tuhan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk kita tinggal dalam Tuhan? Apa yang mesti kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Apa yang mesti kita lakukan? Itu menandakan bahwa kita ada dalam Tuhan nih. Halo, sikap kita hari-hari, setiap hari. Selain kita akan menerima ketenangan, kita akan berbuat, kita akan diubahkan. Satu lagi, iman kita akan kuat. Apa yang mesti kita lakukan untuk menerima 4 hal ini? 4 hal ini nggak bisa diberi sama dunia, betul nggak? Kita nggak bisa terima ketenangan dari dunia. Kita nggak bisa diubahkan oleh dunia, berubah lebih baik, nggak bisa. Kita susah untuk berbuah. Tapi di dalam Tuhan kita menerima. Apa yang mesti kita kerjakan supaya kita menerima 4 hal ini? Tetap percaya sama Tuhan. Apalagi? Luangkan waktu untuk bersekutu bersama Tuhan. Itu yang terpenting. Jangan habiskan waktu kita. Jadi kalau ditimbang neracanya, waktu kita beratnya ke usaha misalnya ya, ke kegiatan hari-hari. Berat kita terlalu berat gitu ke sana. Jangan. Siapkan waktu kita untuk bersekutu bersama Tuhan. Berikan waktu khusus untuk kita menyembah Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan kita kekuatan. Ketika kita luangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan, gak usah minta apa-apa sama Tuhan, gak usah. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Penyembahan itu harus. Anak Tuhan yang mengenal Tuhan dekat, dia akan meluangkan waktunya untuk bersekutu. Dikhususkan waktunya untuk bersekutu bersama Tuhan.
dipraktekin ya. Yang mungkin saya kan nggak tahu ya, jemaat yang mungkin di rumah nggak ada waktu untuk berlutut menyembah Tuhan, mulai sekarang berlututlah untuk menyembah Tuhan. Berikan waktu khusus berlutut untuk menyembah Tuhan, karena disitulah kekuatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Baca firman, renungkan dan lakukan. Jangan sebatas baca firman. Oh, saya baca firman satu hari, ada yang baca 10 pasal. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau nggak dipraktekin, buat apa? Saya baca firman Tuhan ada dari gereja kita harus baca 10 pasal satu hari. Bagus. Tapi kalau nggak dipraktekkan, buat apa? Jadi yang terpenting itu prakteknya. Renungkan firman itu dan praktek, itu yang terpenting. Tapi kalau cuma sebatas sampai dibaca doang, itu nggak ada gunanya buat kita. Cuma sampai baca, kayak baca koran. Pas ditanya, hari ini baca apa? Tentang apa? Apa yang kamu dapat? Apa ya? Blank, lupa semuanya. Gak dapat apa-apa. Belajarlah baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Yang pertama tadi percaya, dan kita memberikan waktu khusus buat Tuhan dalam penyembahan. Ini harus, ini wajib. Kalau kita merasa kita anak Tuhan, berikanlah waktu khusus untuk kita menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahan. Begitu baca firman, renungkan dan lakukan. Itu tanda kita ada di dalam Tuhan. Kita akan lebih mengenal Tuhan dan kita akan menerima 4 hal ini. Pasti mau dong ya. Kita mau tenang, kita mau diubahkan, kita mau berbuah, kita mau memiliki iman yang teguh dalam mengiring anak Tuhan. Lakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Percaya, luangkan waktu khusus untuk kita berdoa, baca firman, renungkan dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya sangat percaya ketika kita lakukan firman Tuhan ini, kita terima berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan satukan hati kita untuk berdoa untuk firman Tuhan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Berikan pujianmu untuk Tuhan. Berikan penyembahanmu untuk Tuhan. Angkat suaramu. Angkat suaramu, angkat hatimu untuk menyembah Dia. Dia Allah yang layak kita sembah. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami mengangkat suara kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat hati kami menyembah-Mu, Allah kami yang hidup. Haleluya Yesus. Kami ada di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin menuju pada kehancuran. Itu sebabnya Tuhan, kami mau tinggal di dalam Tuhan. Kami mau tinggal selalu di dalam-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya tinggal di dalam-Mu kami mendapatkan ketenangan. Hanya tinggal di dalam Tuhan kami diubahkan oleh Tuhan. Hanya tinggal di dalam Tuhan hidup kami bisa berbuah, bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan hanya tinggal di dalam Tuhan iman kami kuat. Walaupun kondisi di hari-hari ini sangat mencekam, tetapi kami akan memiliki iman yang kuat yang tidak tergoyahkan. Karena kami ada di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar supaya kami semakin percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan,
agar kami bisa meluangkan waktu khusus untuk menyembah Engkau. Tolonglah kami Tuhan, agar setiap firman yang kami baca, kami bisa renungkan dan kami bisa lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu yang Tuhan mau kami kerjakan sambil menunggu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kami rindukan satu hal Tuhan, kami masuk dalam pengangkatan Tuhan. Kami merindukan Tuhan, semua kami diangkat oleh Tuhan di masa pengangkatan itu. Tapi Tuhan Yesus, itu sebabnya tolonglah kami agar kami tetap ada di dalam Tuhan. Kami tetap ada di dalam Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Kami tetap dipenuhi dengan Roh Kudus, mengendalikan hati kami, mengendalikan pikiran kami, agar kami ada di jalan, di jalur yang Tuhan mau kami lalui selama kami ada di dunia ini. Di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami mau tinggal di dalam Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan. Meteraikan itu di dalam setiap hati kami. Tanamkan itu di dalam setiap hati kami Tuhan, agar firman itu tumbuh, berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat pagi hari ini. Sebentar kami mau memberi, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, menyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Oh haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Terus saudara, beberapa hari yang lalu sebenarnya saya kalau udah penuh sariawan di mulut, udah ke badannya udah panas. Jadi saya mau buka HP aja udah, kepalanya udah pusing banget. Itu sebabnya kemarin saya buka HP-nya cuma sebentar, berapa jam kemudian buka HP. Tapi puji Tuhan pagi hari ini rada mending walaupun masih keringat dingin. Masih keringat dingin saudara-saudara, tapi Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan, karena Bapak Gembala tidak bisa melayani hari ini dan saya harus melayani. Puji Tuhan. Kita tetap berdoa, doakan semua jemaat, doakan buat kita semua juga, berdoa supaya tetap kuat, sehat. Bukan cuma sehat jasmani ya, rohani juga yang terpenting, sehat rohani. Rohani kita sehat, itu yang terpenting dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Bapa, kami mengucap syukur. Mengucap syukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan, menikmati firman Tuhan. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan beri bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini sehat,
Itu semua berkat Tuhan yang luar biasa. Karena ada banyak orang yang masuk di rumah sakit, terkapar, tidak bisa berdaya. Itu sebabnya ajar kami bersyukur kalau kami masih sehat sampai sekarang. Ajar kami mengucap syukur. Tuhan juga menolong negara kami. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi. Tuhan berikan hikmat kepada para dokter, para medis yang ada, supaya bisa menangani orang-orang yang terkena virus ini, Tuhan. Tuhan yang memulihkan jika Tuhan kehendaki. Tuhan pulihkan bangsa kami. Ini doa kami, Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Baik untuk pribadi kami, keluarga kami, bangsa kami, dan seluruh dunia ini. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Tambahkan iman kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan Bapak Gembala di Cimahi. Jadi berkat dan banyak orang boleh menerima firman Tuhan dan diberkati oleh pelayanan yang dipercayakan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menolong setiap kami. Yang melanjutkan usaha, Tuhan tolong berkati usaha dan pekerjaan. Tuhan berkati, berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.